Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Adi Nadar Saputra. Nah, di tutorial ini saya akan menjelaskan caranya membuat pose animation dengan yang tingkatan basic ya. Nah, ini adalah request salah satu dari subscriber saya. Oke, langsung kita demonstrasikan. Nah, seperti yang ada di layar ini, ada dua objek. Yang biru ini adalah forward kinematics atau FK. Kemudian ada yang sebelah kanan, itu ada IK atau yang disebut dengan inverse kinematic. Nah, pembedanya di sini apa? Nah, ketika di FK, nah seperti yang ini, ketika digerakin itu, dia bakalan gerak seperti jari-jari. Jadi kalau misalkan ini digerakin, kita itu menggerakkannya kalau secara teknikal maupun di software apapun, software animasi seperti Blender atau Maya. Nah, itu ketika digerakin dengan technical forward kinematics itu ngerakinya itu satu-satu. Bagian bawah, tulang tengah, dan tulang ujung. Nah, sedangkan kalau inverse kinematic, nah seperti ini, ketika digerakin, itu bakal ada sebuah lekukan, seperti tulang sendi yang ada pada manusia. Contohnya seperti lengan. Nah, ketika kita gerakin, kita cuma gerakin yang bagian telapak tangannya. Jadi kalau misalkan digerakin, dia bakal gerak juga yang bagian sendi. Nah, ketika digerakin gini, nah ini yang disebut dengan inverse kinematic. Jadi kita hanya mengendalikan satu di bagian ujung. Jadi kalau yang FK, pembeda FK dan IK itu pembedanya ada di situ. Nah, oke, langsung kita buat animasinya. Saya reset semua. Nah, di sini kita akan membuka panel baru ya di bawah. Kita ubah ganti dropsheet. Nah, ini masih hidup ya auto keyingnya. Nah, untuk yang teman-teman belum dinyalakan, ini dinyalakan terlebih dahulu auto keyingnya. Oke, kita dari awal ya, kita mengulang dari awal. Caranya gimana sih cara menggerakkan pose animation? Nah, di sini ketika menggerakkan animasi, kita itu harus mengetahui apa itu eh, kunci-kuncinya teknikal itu apa aja sih. Nah, pertama-tama ini dinyalain dulu auto keyingnya. Nah, kemudian ini ditekan I, misalkan forward IK, forward FK. I, kemudian location rotation scale. Nah, kayak gini. Nah, setelah itu atau semuanya dulu kayak gini, seleksi semua, terus I, location rotation scale. Nah, setelah itu ketika kita menggerakkan satu persatu, misalnya saya drag ke frame 15 seperti ini. Nah, dia bakal otomatis keyframe-nya itu masuk atau ter-applied ke timelinenya dropsheet. Nah, kayak gini. Ini cara menginput keyframe dengan menekan tombol I. Nah, kayak gini. Jadi ada yang location, rotation, ada yang cuma location aja, rotation saja. Jadi tergantung kondisinya nanti kedepannya seperti apa. Kalau basic, kita langsung saja pakai semuanya. Location, rotation, dan scale. Kemudian ada yang IK. Ini saya kembali ke pose mode yang untuk IK. Nah, di sini kan dropsheet ya. Dropsheet itu masih tergolong yang apa itu yang terdisplay itu semua semua yang ada di viewport. Nah, kita klik yang bagian ini, only show selected. Nah, kalau begini caranya nanti yang tampil di dalam timeline itu yang ada keyframe-nya aja. Misal saya tekan G kayak gini. Nah, dia bakal tampil di sini. Misal saya ingin membuat yang sama kayak yang FK, dia bakal turun seperti ini. Nah, ini pembedanya kalau IK di pose animation.
Nah, kemudian apa sih, ada yang bilang kemudian apa sih pro kontranya bang diantaranya FG sama IK? Nah, apa kelebihan dan kekurangannya FG dan IK ketika kita itu menggerakin objek, misalnya kayak ada suatu ini ya, apa, kubus di bagian ujung. Nah, kayak gini. Ketika kita apa itu gerakin misalnya seperti ini, kita itu seolah-olah ngangkat apa ya, ngangkat kardus ya. Nah, itu kita itu bisa apa itu, enak cara gerakinya itu, yang digerakin cuma bagian telapak sama objeknya yang ada di depannya tangan. Jadi gini. Tapi kalau inverse kinematic, maaf, kalau forward kinematic, kita itu harus gerakin satu-satu. Semisal kita akan apa ya, melebarkan suatu apa, pintu, gerbang, atau mungkin apa itu melebarkan area yang sempit, semisal kayak tembok gitu. Nah, itu bakal sulit kalau pakai FG, soalnya gerakinnya itu pakai rotasi satu persatu. Sedangkan kalau IK cuma gerakin yang ini aja. Apa itu? Yang ujung telapak tangan. Nah, seperti ini. Oh, ini mati ya? Keyframe-nya ini dihidupin biar auto keyframe waktu kita mindahin posenya. Nah, kayak gini. Kalau FG bakal dia itu bakal apa itu, kayak gini. Nah, ini bakal sulit karena kita harus mengkalkulasi sedemikian rupa, kayak misalnya gini. Saya coba. Nah, kayak gini. Jadi ini harus export ya kalau FG itu. Kalau apa, situasinya yang seperti ini, itu export. Ini saya tambahkan gubus di atasnya. Nah, ini penting di pose animation karena kita tuh harus mengetahui apa itu, apa sih bedanya itu forward IK dan inverse kinematic. Nah, itu bakal tahu di sini. Nah, ini aku animasikan sendiri untuk kubusnya. Nah, ini bakal rumit caranya. Nah, kayak gini kan ngepasinnya kan bakal sulit kan? Kalau menurut teman-teman gimana kan? Pasti sependapat juga. Masa kayak gini kan ya nggak mungkin. Nah, ini. Nah, kemudian ada juga kita itu harus mengetahui durasi animasi. Nah, untuk mengecek durasi animasi ada di sini. Ketika diklik ini dropsheet, di sini tuh ada yang namanya video sequencer. Nah, ketika di video sequencer kita bakal lihat ada frame start 1 sampai 250. Nah, ini ketika di play bakal main, ini ada detiknya di sini, bakal ketahuan di sini ada berapa detik kalau kita ganti dari dropsheet ke video sequencer. Nah, untuk misalnya gini, bang, caranya apa, ningkatin FPS-nya gimana bang? Atau dari 30 fps jadi 60? Bisa caranya. Di sini ada output properties, kemudian di frame rate ini kalian ubah di 30 atau 60. Nah, kayak gini. Nah, ini kalau 60 fps. Nah, ini basic pose animation ya. Kemudian caranya gimana? Caranya manjangin durasi, tinggal klik R-nya ini diubah 250 ke 500, atau ya sebetulnya teman-teman nanti dia bakal memanjang durasinya. Kemudian di sini ada yang penting banget, yaitu di dalam apa itu shortcut essential Blender itu, kalau di aspek
pose animation itu apa aja sih. Nah ini caranya. Nah jadi ini saya hapus semua ya, saya hapus semua. Ini juga tak saya hapus semua. Jadi kalau menghapus itu seleksi semua terus tekan X terus delete keyframe. Nah terus ini kita reset semua lokasinya. Ini kubus ini bakal tak hapus biar gak ganggu karena sudah saya jelasin di sebelumnya. Nah di sini saya akan beritahu shortcut-shortcut yang benar-benar meningkatkan kinerja teman-teman ketika ngerakin pose, entah itu pose pohon, animasi pohon yang kena angin, atau mungkin animasi pergelangan tangan, atau mungkin kaki juga bisa. Nah itu caranya. Ini dihidupin dulu auto keyframe-nya, kemudian ditekan I sama kayak sebelumnya. Nah kayak gini I. Tapi kalau saya itu biasanya lebih suka ketika menginput keyframe itu semuanya. Nah seleksi semua kayak gini, terus location, rotation, and scale. Nah supaya kita ketika diginiin semua dia bakal ikut, bakal ter keyframe semua. Nah kayak gini. Nah kemudian gimana nih caranya, misalnya ini misalnya panjang detail ya, misalnya ini panjang detail. Jadi kalau misalkan mau seleksi semua atau memindahkan semua frame itu diseleksi semua, kemudian di ujung sini digerakin, diklik pakai G. Nah terus gimana ini caranya, aku mau pindah nih ke frame-frame ke tertentu, misalnya ke 74, ke 150, tapi tanpa pakai mouse kayak gini. Nah caranya tekan arrow atas keyboard ini ya, keyboard arrow atas atau bawah kayak gini. Nah dia bakal loncat ke frame yang ada di depannya. Nah seperti itu. Ini yang penting. Ada lagi yang namanya ketika teman-teman mau ngasih buat, oh ini apa, mau buat apa itu blocking. Nah blocking caranya bisa, misalnya mau apa buat karakter gitu, tekan T kemudian ubah ke konstan. Nah di sini bakal pergerakannya seperti sketsa kasar. Nah kayak gini. Nah ini penting banget ketika teman-teman itu kebutuhannya buat ngeblocking suatu pergerakan. Ada juga dengan cara menekan T kemudian linear. Nah kalau linear dia bakal seperti itu. Kalau teman-teman mungkin pernah nyoba Adobe Flash Classic Twin, nah seperti ini kalau tanpa is in is out. Nah kalau defaultnya tadi itu adalah Bezier. Nah jadi diseleksi semua tekan T. Nah di sini ada juga caranya menyeleksi itu, tekan B juga bisa, tekan C juga bisa. Setelah itu klik kanan. Nah mungkin ini aja untuk tutorial yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Nah mungkin kalau teman-teman ada yang lebih tahu atau mungkin lebih apa ya, ada yang belum saya jelaskan di sini, nah itu bisa dituliskan di kolom komentar. Nah nanti ini juga projectnya akan saya share template-nya ini buat teman-teman supaya bisa menganalisa. Nah seperti itu akan saya sertakan link pengunduhannya di bawah. Oke, terima kasih dan selamat mencoba.